Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir manajemen inovasi dengan objek PT Indofood. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Kusmurdani dengan NIM 2024 04 10 10 2. Perkenalkan, nama saya Salma Bulan Rizkila dengan nomor NIM 202404108080. Perkenalkan, saya Inas Firliani dengan NIM akhir 087. Davelo Alzafaki Kuwandana dengan NIM 20240410112. Perkenalkan, di sini dengan saya Naswata Nila Purnomo Putri dengan NIM akhir 098. Pendahuluan. Nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Industri Makanan dan Minuman Food Industry. Didirikan pada 14 Agustus 1990. Kantor pusat berada di Jakarta, Indonesia. Website www.indofood.com. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan pelopor produsen berbagai jenis makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Tetapi bukan cuma produk makanan saja, ada produk mie instan. Indofood memiliki 4 kelompok usaha utama. Yang pertama, Consumer Branded Product (CBP), produk bermerek konsumen seperti mie instan. Ada Indomie, Supermie, Sarimie. Dairy, snack, bumbu, makanan khusus, dan minuman. Yang kedua ada Bogasari, produsen tepung terigu terbesar di Indonesia. Yang ketiga, agribisnis melalui anak perusahaan Indoagri fokus pada perkebunan kelapa sawit, gula, karet, dan tebu. Yang keempat, distribusi, sistem distribusi nasional yang menjangkau seluruh Indonesia. Visi dan misi. Visi, menjadikan perusahaan total food solution terkemuka. Yang kedua, misi, menyediakan produk makanan berkualitas tinggi yang terjangkau dan tersedia luas bagi konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai current and new strategy for innovation pada perusahaan Indofood. Strategi inovasi menurut TROT 2017 bab 2 berfokus pada peran strategi dalam mengelola inovasi secara efektif. Dalam bab ini diterangkan bahwa inovasi bukan hanya hasil dari kreativitas, namun harus menjadi bagian dari strategi suatu perusahaan yang terarah serta terencana. Kemudian, strategi inovasi yang dilakukan saat ini atau current strategi PT Indofood berdasarkan konsep TROT 2017 bab 2, yaitu yang pertama, inovasi dengan berbasis konsumen atau customer driven innovation. PT Indofood ini telah secara aktif menyesuaikan produknya dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Contohnya yaitu peluncuran varian mie instan dengan rasa khas Nusantara yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia dan produk dengan kandungan natrium yang rendah serta bebas MSG bagi konsumen yang sadar akan kesehatan, yaitu contohnya pada varian Indomie kuah rasa ayam dan Indomie rasa soto. Selanjutnya yang kedua yaitu inovasi proses yang terintegrasi atau integrated process innovation. PT Indofood ini telah melakukan inovasi proses dengan optimalisasi lini produksi, meningkatkan efisiensi logistik, dan penggunaan sistem digital untuk mengontrol kualitas produksinya. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan keunggulan kompetitif berkelanjutan atau sustained competitive advantage. Pada PT Indofood ini telah melakukan pengembangan produk dengan berbagai varian dan juga jenis produk baru. Jadi PT Indofood ini tidak hanya berfokus pada produk mie instan saja, tetapi juga memiliki produk lain seperti makanan ringan dengan berbasis bahan lokal, contohnya yaitu Citato, Kitela, minuman, contohnya teh botol sosro, Indomilk, serta bumbu dan penyedap seperti bumbu racik, saus, kecap manis, dan sambal. Kemudian PT Indofood juga memperluas jangkauan produknya hingga ke pasar ekspor, penguasaan rantai pasok, dan memastikan keunggulan produknya ini tetap berjalan berkelanjutan. Yang keempat yaitu inovasi yang terstruktur dan sistemik, atau systematic dan strategi innovation. PT Indofood ini juga telah menjalankan inovasi secara terstruktur seperti pada riset uji pasar, uji coba produk, hingga pendekatan yang berbasis data dan teknologi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu strategi inovasi yang baru atau new strategies for innovation. Yang pertama yaitu customer-centered innovation. Pada PT Indofood ini belum sepenuhnya menerapkan strategi personalisasi produk yang berdasarkan pada preferensi individu, misalnya
rasa mie yang sesuai dengan selera tiap daerah atau konsumen tertentu. Kemudian dengan merespon kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, yaitu dengan mengeluarkan produk bebas alergen maupun produk yang berbasis vegan. Kemudian penggunaan AI atau Big Data untuk membuat produk dengan edisi terbatas atau dengan langganan khusus sesuai selera konsumen. Yang kedua yaitu ada Sustainable Innovation System. Jadi PT Indofood ini belum sepenuhnya berupaya pada pengolahan limbah dan daur ulang kemasannya untuk mengurangi limbah plastik yang berdampak bagi lingkungan. Dapat dilakukan dengan perubahan pada kemasan yang aman, contohnya mengganti kemasan plastik seperti dengan gambar yang ada di PPT. Namun, desainnya tetap inovatif seperti smart packaging, yaitu kemasan dengan QR code untuk informasi nutrisi, resep, serta promosi. Atau dengan membangun adanya bank sampah khusus kemasan produk Indomie yang nantinya perusahaan dapat menciptakan sebuah produk baru seperti meja atau kursi plastik daur ulang dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu collaborative innovation. PT Indofood ini juga dapat berkolaborasi dengan UMKM lokal untuk produk edisi daerah agar menciptakan rasa lokal pada produk nasional dan dapat meningkatkan nilai budaya serta pemberdayaan ekonomi lokal. Inovasi produk terkini dan inovasi produk baru perusahaan Indofood atau Current and New Product Innovation. Menurut Gaynor 2002 mendefinisikan inovatif merupakan tindakan individu guna menciptakan dan menerapkan ide-ide atau pemikiran untuk diterapkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan atau suatu produk. Perilaku inovatif akan memberikan inovasi-inovasi yang memiliki nilai unik, bisa berupa peningkatan atau penyempurnaan terhadap produk atau proses yang sudah ada. Perilaku inovatif yang dibentuk dari tiap individu sejalan dengan harapan perusahaan yang membutuhkan perilaku positif dan kompetitif agar perusahaan dapat bersaing mengikuti selera atau kebutuhan yang paling dicari sekarang. Hal tersebut berlaku juga pada perusahaan Indofood yang selalu menciptakan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, Indomie Hype Abis. Produk ini merupakan varian baru dari lini Indomie yang membawa cita rasa unik seperti mie kuah rasa seblak hot gelato. Ini bisa dikategorikan sebagai inovasi produk baru karena menghadirkan rasa dan konsep yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu seblak. Dikarenakan seblak sangat populer mulai tahun 2020, oleh karena itu perusahaan ini menciptakan rasa baru yang diharapkan dapat sesuai dengan ekspektasi konsumen. Yang kedua, Pop Mie Bowl. Melalui produk ini, Indofood mencoba menjawab kebutuhan akan kenyamanan dan kepraktisan dalam konsumsi mie instan, terutama dengan kemasan yang lebih besar dan praktis. Yang ketiga, kemasan pouch dengan desain air holder yang diaplikasikan pada produk sirup phrase yang didesain untuk mempermudah ketika dipegang, dibuka, dituang, dan disimpan dengan nyaman oleh konsumen. Yang keempat, ada Pop Mie Snack. Pada akhir 2024, ini merupakan jawaban atas kekurangan Pop Mie Mini yang kepanasnya menggunakan styrofoam, yang dianggap kurang aman saat diseduh dengan air panas. Pop Mie Snack hadir dalam 4 varian rasa, yaitu goreng, ayam bawang, bakso, dan soto. Sesuai dengan kerangka inovasi inkremental, menurut Gaynor 2002, Indofood juga mengupayakan inovasi terkini dengan cara rutin memperbaiki formulasi produknya, misalnya dengan mengurangi kandungan MSG, memperkaya vitamin, atau menambahkan bahan-bahan alami untuk menyesuaikan dengan tren hidup sehat. Produk Indofood kini menggunakan kemasan yang lebih menarik dan praktis. Ada juga upaya ke arah kemasan yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan Indofood mulai memanfaatkan data digital dan platform e-commerce untuk mempromosikan produk-produk baru yang dikostumisasi untuk segmen tertentu. Layanan terkini dan inovasi layanan baru perusahaan Indofood atau Current and New Service Innovation. Menurut Paul Todd di 2017, New Product Development Performance adalah satu platform yang mana digunakan untuk pengembangan produk di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pengembangan produk tidak hanya diukur dari hasil saat ini, tetapi juga menjadi fondasi strategis untuk inovasi berkelanjutan. Indofood sebagai perusahaan besar di industri makanan dan minuman menerapkan prinsip tersebut dengan terus mengembangkan lini produk baru serta menyempurnakan produk yang sudah ada. Indofood telah meluncurkan beberapa layanan baru sebagai berikut. Yang pertama, pada Agustus 2024, Indofood melalui anak perusahaannya PT Indofood meluncurkan Indomilk F&B Solution. Layanan ini menyediakan 7 kategori produk dairy untuk pelaku usaha di industri makanan dan minuman seperti fresh milk, UHT milk, powdered milk, sweetened condensed milk, evaporated milk, butter, dan ice cream. Tujuannya adalah mendukung pelaku usaha dan F&B bahan baku
dengan bahan baku berkualitas tinggi dan solusi untuk pengembangan produk. Yang kedua, Indofood meluncurkan Good to Go, minuman susu multisereal pertama di Indonesia yang ditujukan untuk generasi milenial urban yang aktif. Produk ini menggabungkan susu dengan oat, beras merah, malt, dan gandum, serta hadir dalam varian rasa seperti pisang stroberi, dan alpukat coklat. Peluncuran ini didukung oleh kampanye pemasaran yang melibatkan atlet muda dan aktivasi digital untuk menjaga konsumen muda. Indofood juga melakukan pembaruan pada layanan yang sudah ada untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang pertama, digitalisasi rantai pasok dan manufaktur Indofood. Mengadopsi teknologi digital dalam proses manufaktur dan manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko gangguan operasional. Inisiatif ini sejalan dengan program pemerintah yaitu Making Indonesia 4.0 yang mendorong digitalisasi industri manufaktur. Yang kedua, pelatihan kewirausahaan digital untuk UMKM dengan bekerja sama dengan Smartfriend. Indofood memberikan pelatihan kewirausahaan digital kepada pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digital UMKM dalam mengembangkan usaha mereka melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial. Innovation. Menurut Trot 2017 bab 5 tentang proses operasi dan inovasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam proses inovasi dan operasi yang sedang dijalankan PT Indofood Sukses telah menciptakan keunggulan kompetitif yang solid berkat berbagai inovasi dalam operasionalnya. Inovasi proses adalah bagian penting dalam strategi perusahaan untuk menciptakan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia telah menerapkan berbagai inovasi dalam proses produksi dan operasionalnya untuk memastikan daya saing jangka panjang. Ini tidak hanya melibatkan peluncuran produk baru, tetapi juga berkaitan dengan cara produk tersebut diproduksi secara lebih baik dan efisien, yaitu yang pertama, produksi banyak yang efisien dan terstandarisasi. Standarisasi ini memungkinkan produksi dalam skala besar dengan biaya per unit yang rendah, serta menjaga kualitas yang konsisten. Produksi terstandarisasi juga berperan penting dalam mengurangi variasi dan cacat produk. Yang kedua yaitu fokus pada kualitas dan efisiensi produk. Perusahaan menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat di setiap tahap produksi. Indofood juga menggunakan prinsip lean manufaktur atau peningkatan produksi yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan dalam proses manufaktur untuk mendeteksi serta menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Current and New Operation and Process Innovation. Inovasi proses dan sistem operasi yang akan datang, yaitu 1. Menganalisis data dengan menggunakan data canggih atau dengan bantuan AI, sehingga jaringan koneksi data di pabrik lebih mudah untuk mengumpulkan data tentang kinerja mesin, konsumsi energi, dan kualitas produk. Yang kedua, menggunakan robotika. Robot-robot yang dipakai Indofood itu bukan cuma buat angkat-angkat barang berat, tetapi juga bisa diandalkan untuk pekerjaan yang lebih rumit atau bahaya. Misalnya, mereka dipakai buat ngecek kualitas produk secara visual dengan teliti banget, atau buat ngemas barang dengan presisi tinggi, bahkan di lingkungan yang nggak nyaman buat manusia. Yang ketiga, ada gudang otomatis. Menggunakan robot untuk memindahkan dan menata barang-barang di gudang atau AGV, robot-robot mobil kecil yang siap antar jemput barang di dalam gudang, dan AS atau RS, gampangnya robot yang nyimpen dan ngambil barang dari rak super tinggi biar penyimpanannya efisien. Current and New Business Model. Menurut Trot 2017, dalam bab 12 menjelaskan bahwa inovasi model bisnis adalah bagaimana perusahaan membuat, mengantar, dan mendapatkan uang dari nilai yang mereka tawarkan ke pelanggan. PT Indofood Sukses saat ini yaitu 1. Apa yang ditawarkan atau proporsi nilai. Indofood menyediakan pilihan pangan yang terjangkau, enak, berkualitas, dan bervariasi. Mereka punya merek-merek kuat yang dipercaya masyarakat, misalnya Indomie, Bogasari, Indomilk, Citato. Produk mereka juga mudah ditemukan dan tersedia di mana-mana. Yang kedua, siapa target atau segmen pelanggan? Target pasarnya sangat luas, mencakup semua lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan. Indofood juga melayani bisnis ke bisnis atau B2B dengan menjual tepung terigu Bogasari dan bahan baku agribisnis. Yang ketiga, cara pengiriman atau saluran distribusi. Indofood memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan terintegrasi, baik melalui distributor internal maupun pihak ketiga. Produk mereka terjangkau sampai ke pasar internasional.
produk mereka terjangkau, menjangkau dari supermarket, minimarket, warung tradisional, grosir, dan pasar modern di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke bahkan sampai ke pasar internasional. Indofood pun mulai aktif di ranah e-commerce. Yang keempat yaitu ada cara membangun hubungan atau hubungan pelanggan. Indofood membangun hubungan melalui pencitraan merek atau branding yang kuat dan kampanye pemasaran besar-besaran, iklan TV, media sosial. Ada juga promosi dan program loyalitas berkala serta interaksi dengan komunitas. Current and New Business Model. Menurut penelitian oleh Savitri et al. 2024, inovasi model bisnis masa depan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tidak hanya difokuskan pada penciptaan produk baru, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar global. Inovasi ini didukung oleh 3 dimensi dinamikabilitas, yaitu sensing, seizing, and reconfiguring. Yang pertama, sensing atau mendeteksi peluang dan ancaman. Indofood CBP akan terus meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi tren pasar baru seperti pergeseran preferensi konsumen ke arah produk yang lebih sehat dan keberlanjutan. Perusahaan akan mengandalkan riset pasar, pemantauan tren teknologi, dan analisis data untuk menganalisis peluang serta ancaman bisnis secara dini. Ini akan menjadi dasar dalam merancang lini produk dan layanan yang relevan di masa depan. Yang kedua, seizing atau memanfaatkan peluang. Setelah peluang teridentifikasi, Indofood CBP akan mengembangkan strategi untuk menangkap nilai dari peluang tersebut. Hal ini meliputi inovasi produk, misalnya varian makanan sehat dan organik, pengembangan layanan digital seperti integrasi e-commerce dan big data untuk personalisasi produk, serta kolaborasi strategis dengan mitra teknologi. Indofood juga menghasilkan sumber daya secara adaptif untuk mempercepat implementasi peluang tersebut. Dan yang ketiga, ada reconfiguring atau mengkonfigurasi sumber daya. Inovasi model bisnis mencakup penataan ulang struktur organisasi, proses bisnis, dan penggunaan teknologi agar lebih fleksibel dan tanggap terhadap perubahan. Indofood CBP menyesuaikan lini produksi, memperbarui rantai pasok, dan memodernisasi sistem distribusi guna meningkatkan efisien dan skalabilitas operasional. Selanjutnya yaitu Product and Brand Strategy. Menurut prinsip yang dijelaskan PROD 2017 bab 13 yang membahas mengenai bagaimana perusahaan perlu mengelola produk dan mereknya secara strategis. Gunanya yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif serta kesuksesan secara berkelanjutan. Strategi produk dan merek PT Indofood yang telah dilakukan atau current strategy yaitu yang pertama pada strategi produk telah dilakukan diversifikasi produk. Jadi PT Indofood ini telah menerapkan strategi diversifikasi produk secara luas dengan memiliki berbagai macam lini produk mulai dari mie instan Indomie, bumbu Royco, makanan ringan contohnya Citato, Ketela, hingga pada produk dairy atau produk Indomilk. Strategi tersebut dapat memungkinkan perusahaan untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Kemudian produk seperti Indomie juga telah memasuki tahap kedewasaan atau maturity stage dalam siklus hidup produknya. Namun, PT Indofood terus mempertahankan daya tariknya dengan melakukan inovasi rasa, meningkatkan kualitas, serta variasi pada kemasannya. Yang kedua yaitu mengenai strategi merek. Jadi PT Indofood ini telah melakukan pendekatan strategi merek ganda atau House of Brands, di mana setiap produknya ini dikelola di bawah merek yang berbeda seperti Indomie, Popmie, Citato, Ketela, dan lain sebagainya. Melalui pendekatan ini memberikan keleluasaan dalam memposisikan merek sesuai dengan karakteristik masing-masing pasar dan dapat meminimalisir adanya risiko kanibalisasi antar produk. Kemudian PT Indofood juga menerapkan strategi brand extension yaitu dengan meluncurkan berbagai varian baru pada satu lini merek seperti Indomie goreng rendang, Indomie ayam geprek, dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan pasar, perubahan preferensi konsumen ini PT Indofood juga perlu mengembangkan strategi produk dan merek baru sebagai langkah antisipasi terhadap kompetisi industri makanan yang semakin beragam saat ini. Kemudian mengenai new strategi produk dan merek atau yang pertama yaitu strategi produk. Jadi perusahaan PT Indofood ini harus senantiasa responsif terhadap lingkungan eksternal, terutama dalam
mengidentifikasi suatu tren konsumen yang seringkali berubah. Jadi PT Indofood perlu mengembangkan produk dengan bernilai tinggi seperti makanan yang rendah kalori, bebas MSG, dan berbasis nabati agar sesuai dengan gaya hidup sehat pada saat ini. Kemudian PT Indofood juga perlu melakukan inovasi produk dengan varian rasa maupun kemasan baru bagi konsumen generasi baru, serta perlu memperluas diversifikasi produk pada kategori produk dengan pertumbuhan yang tinggi, contohnya makanan anak dan makanan yang fungsional. Kemudian yaitu strategi merek. PT Indofood perlu mengembangkan strategi branding yang lebih relevan, bahkan strategi dengan konsumen pada saat ini, yaitu dengan dilakukan membangun merek baru agar tidak terjadi kanibalisasi dengan merek yang sudah ada ataupun mapan. Misalnya meluncurkan merek baru khusus untuk produk bebas MSG atau di luar nama Indomie. Kemudian melakukan SEO branding strategi dengan mitra internasional, tidak hanya untuk produksi bersama, namun juga untuk membangun citra merek global, serta untuk memperluas merek pada pasar ekspor. Selain itu, perlu bekerjasama dengan influencer yang berbasis pengikut kuat di kalangan Gen Z dan juga milenial, agar penggunaan aktif platform media sosial ini dapat berguna dengan baik pada saat ini. Kemudian perlu juga mengembangkan merek lokal untuk pasar ekspor dengan menyesuaikan posisi produk yang sesuai dengan budaya dan serta selera konsumen yang akan dituju. Selanjutnya ada current and new organizational structure and infrastructure. PT Indofood sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terkenal di Indonesia, memiliki sumber daya dan infrastruktur yang sangat lengkap di bidang teknologi. Indofood menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP yang dijalankan di platform IBM iSeries. Sistem ini membantu dalam merencanakan produksi, mengelola pemasok produk makanan, dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Perusahaan juga memperhatikan kualitas dengan menerapkan standar yang ketat melalui Quality Assurance dan sistem manajemen keamanan pangan. Untuk terus mengembangkan sumber daya dan infrastrukturnya, Indofood secara konsisten meningkatkan kapasitas produksi dan memperbarui informasi teknologi untuk mendukung transformasi digital serta meningkatkan efisiensi operasional. Strategi pengelolaan sumber daya manusia juga diperkuat dengan penyediaan penyuluhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan meningkatkan kemampuan manajerial. Semua upaya ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam Ganyor 2002 bab 8 dan 9, yang menekankan pentingnya organisasi secara dinamis untuk menyesuaikan kembali sumber daya dan infrastrukturnya agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, menjaga keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kerjasama dengan perusahaan atau produk-produk lain. Saya berasal dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai Indofood. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Innovation Schedule of Activity dari perusahaan Indofood. Ya, dalam merancang inovasi pada perusahaan Indofood, saya menggunakan panduan dari Ganyor 2002 yang menekankan pentingnya integritas keterampilan, leadership, komunikasi, manajemen proyek, karakteristik yaitu kemampuan berpikir strategis, problem solver, serta budaya organisasi yang mendukung. Bab 10, What it takes to be an innovator. Soft skill dan juga sikap innovator, yaitu leadership, komunikasi, project management, aggressiveness, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua, pentingnya put it all together in competence, yang menggabungkan semua teknis dengan kemampuan integrasi dan juga kerjasama. Selanjutnya Ganyor bab 13, yaitu making innovation happen. 4 elemen utama inovasi, yaitu resource, infrastruktur, culture, dan juga proses. Selanjutnya tahapan manajemen inovasi, yaitu audit inovasi, penyusunan visi, mengorganisasi, critical mass, komunikasi, evaluasi, dan juga pengembangan budaya inovasi. Yang terakhir manajemen perubahan dan kepemilikan. Ya, lalu tahap persiapan bulan pertama dan juga yang kedua, analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman Indofood. Yang kedua, audit inovasi, yaitu mengevaluasi budaya, proses, infrastruktur, dan juga sumber daya yang mendukung inovasi. Selanjutnya, penyusunan visi inovasi, yaitu menetapkan arah inovasi sesuai strategi bisnis Indofood. Terakhir, pembentukan tim inovasi, membentuk tim lintas fungsi yang menjadi motor penggerak. Selanjutnya adalah tahap perancangan konsep, bulan ketiga dan keempat. Sesi brainstorming, yaitu mengumpulkan ide-ide baru dari berbagai divisi. Yang kedua, analisis kelayakan, yaitu mengevaluasi ide dari segi teknis, pasar, dan juga keuangan. Yang ketiga, pengembangan prototipe, yaitu membuat versi awal produk ataupun proses. Yang terakhir adalah penyusunan roadmap inovasi,
Hal tersebut adalah menyusun rencana langkah demi langkah dari konsep sampai ke pasar. Lalu implementasi, bulan ke-5 sampai ke-8, uji coba, plot testing, yaitu mencoba inovasi di pasar terbatas untuk mendapat masukan, saran, riset. Yang kedua adalah penyempurnaan, yaitu menyesuaikan inovasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketiga, manajemen proyek strategis, yaitu mengelola proyek inovasi dengan memperhatikan keunggulan kompetitif dan juga efisiensi. Yang keempat, sosialisasi dan pelatihan, mengedukasi karyawan terkait inovasi yang akan dijalankan. Lalu tahap evaluasi dan juga pengembangan lebih lanjut, itu bulan ke-9 sampai ke-12. Hal tersebut adalah yang pertama, penilaian kinerja, mengukur keberhasilan inovasi. Yang kedua, umpan balik dan pembelajaran, yaitu kita harus mengintegrasikan pelajaran yang diperoleh dari proses inovasi yang ada. Selanjutnya nomor 3, penerapan luas, yaitu menerapkan inovasi yang berhasil ke lini bisnis lainnya. Yang terakhir, kita harus mengapresiasi karyawan yang memberikan penghargaan kepada yang berkontribusi. Selanjutnya adalah tahap lanjutan, yaitu tahap penguatan budaya inovasi. Ini waktunya berkelanjutan. Evaluasi budaya inovasi, yaitu menilai sejauh mana budaya inovasi sudah berkembang. Selanjutnya program penghargaan, mendorong semangat inovasi dengan penghargaan rutin. Lalu knowledge sharing, mengadakan sesi berbagi. Lalu yang terakhir adalah pelatihan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan inovasi di semua level. Lalu selanjutnya itu monitoring, evaluasi, dan scaling. Hal ini terus untuk berkelanjutan. Untuk pemantauan berkelanjutan, yaitu mengukur kemajuan inovasi lewat KPI, review implementasi, mengevaluasi inovasi yang sudah dijalankan. Ya, selanjutnya adalah section 10, yaitu recommendation untuk Indofood. Yang pertama, saya menyarankan inovasi berkelanjutan yang relevan dengan pasar. Fokuskan inovasi pada produk yang sesuai tren konsumen, makanan sehat, halal, dan juga kembangan kemasan ramah lingkungan yang mengikuti gerakan yang sedang tren itu eco-friendly. Selanjutnya nomor 2, pengembangan SDM dan kepemimpinan inovatif. Adakan pelatihan manajemen inovasi, yaitu mengacu pada Gainer Chapter 10, Project Management, Leadership, dan juga Communication. Berikan penghargaan pada inovator yang berhasil diimplementasikan untuk mengapresiasi. Selanjutnya yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Gunakan big data untuk memahami tren dan kebutuhan konsumen, dan juga integrasikan teknologi dalam proses produksi seperti otomasi pabrik dan juga smart packaging untuk lebih efisien dan juga hemat anggaran. Yang terakhir, monitoring dan juga evaluasi yang konsisten. Gunakan KPI, yaitu Key Performance Indicator, misalnya time to market ataupun kepuasan pelanggan. Buat laporan untuk mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu untuk diperbaiki lagi. Hal itu untuk berimprovisasi ke depannya. Lalu yang terakhir dari saya adalah kesimpulan dari presentasi ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 14 Agustus 1990 dan berkantor di Jakarta. Perusahaan ini dikenal dengan produk mie instan seperti Indomie, serta berbagai produk konsumen yang bermerek seperti susu, snack, bumbu makanan, dan lain-lain. Indofood sendiri memiliki 4 kelompok usaha utama, yaitu Consumer Branded, CBP, lalu Bogasari, produsen tepung terigu terbesar di Indonesia, lalu agribisnis, dan juga distribusi yang menjangkau seluruh Indonesia. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan total food solution terkemuka dengan misi menyediakan untuk produk makanan berkualitas tinggi, terjangkau, dan tersedia luas bagi konsumen. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.